Dalam kehidupan sekarang itu anak-anak kok enggak ini, pertumbuhan itu kan harus terjaga betul anak-anak. Iya, mengingat ritme yang Iya, seperti sekarang, tantangannya semakin luar biasa. kita kalau sudah di pondok kan kita tinggal doa, sudah ikhtiar doa. Iya kan semua sudah ada di Iya, pondok, iya, kita iya. ikhtiar, kalau datang ya kita pompa lagi semangatnya Iya. harus. biar Yang ada. paling kecil Sekarang SMA. kelas 2. SMA kelas 2 di Al-Hikmah Iya, itu ya. Cewek semua apa cewek cowok? yang kecil laki, ceweknya satu aja. Oh, ceweknya sekolah satu. kuliah di UNER FA. Ya. Alhamdulillah. Semester 5. Berarti sukses sungguhan ini ya. Amin. Mudah-mudahan. Di rumah sukses untuk membangun keluarga, di luar mudah-mudahan sukses dan berakhir husnul khotimah. Amin. Ya Allah, luar biasa Ibu ya. Saya dulu waktu dekan ya seminggu 2 kali ke 3 kali ya dengan Ustaz Ilham. Iya, nggih. Ke Al-Falah apa ke sini? Nggih. Iya. Saya kan ingin kalau ngimam itu ya untuk kalau ngaji itu biar Iya, enak iya. gitu kan. Orang Madura itu kan kok ngaji. Tuh, Ibu asli Madura mana? Madura Pamekasan. Iya. Kalau ngaji itu kan sudah betul, tajwidnya sudah Pak. betul, mahrotnya sudah betul. Ya cuman Kalau Madura kan pasti ngajinya bagus. iya, tapi lagu saya ingin belajar ke lagunya. Iya. Kok mahrotnya sudah bagus, Iya, sudah bagus, tajwidnya iya. sudah bagus. Cuman kalau lurus gitu aja gitu. Nggih. Dulu di pesantren kan sama orang. Saya enggak, kebetulan khusus saya itu enggak dulu, cuman yang pegang itu bapak saya sendiri dan masjid kan dekat rumah, jadi mondok ya. Yang sewu bapak paling asmo siapa? Siapa? Bapaknya Ibu. Bapak Mahmudin. Oh, Ya, iya. Pak Mahfud MD itu Mahmudin itu. Iya. Nggih. Iya, nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi bapak saya sendiri yang megang, terus masih ke madrasah. Kalau sore itu di madrasah, malam ngaji, terus bapak sendiri megang. Saya pulang ngaji, bapak masih pegang. Mengetes mana Nggih. kamu tadi ngajinya di mana. Iya. Habis subuh lagi. Iya. Jadi memang ngaji aja. Jadi kental dengan situasi Iya, nuansa kesantrian cuman nggih. orang Madura lagunya enggak ada lagu, ngaji, pokoknya Iya. ngaji gitu aja. Iya. Sehingga saya ke Al-Falah mencari untuk biar Untuk, ada iya. biar kalau ngaji itu tidak Nggih. Ibu, untuk ke materi yang saya Iya, butuhkan gimana, ya. gimana? Saya Itu kan apa maksudnya? saya itu kan sedang ini Ada berkas yang harus diisi. enggak ada. Oh, enggak Cuma ada. wawancara ini ya. aja Itu nggih. butuhnya dengan berapa orang? Lah, ini kalau saya ini menyesuaikan kan kebetulan saya itu membidik profilnya panjenengan selaku kepemimpinan perempuan. Oh, gitu. Ya, Iya. jadi faktor kemunculannya menjadi rektor perempuan itu kan tidak mudah ya. Iya. Untuk sampai berada di puncak itu kan pasti ada warna-warni dan dinamikanya yang Iya. luar biasa. Iya. Jadi itu saya ingin tahu gimana proses kemunculannya itu sampai menjadi nomor satunya itu. Kalau mungkin kalau dari proses ya, Iya. kalau saya mungkin saya bisa bicara, saya itu mengawali kan sebagai dosen biasa ya Iya. awalnya. Nah, teman dalam proses 2 tahun menjadi dosen, saya memulai kemudian ditunjuk sebagai sekretarisnya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Itu di tahun 4 tahun setelah saya jadi dosennya, tahun 96. Nah, itu sampai 98. Berarti bergabung dengan Unitomo dari tahun Tahun berapa? 92, lulus 92, kemudian tahun 96 saya ditunjuk sekretaris LKPH. Alumni dari Saya alumni Fakultas Hukum UII Jogja. Oh. Iya, kebetulan basicnya juga dari Universitas Islam, Iya, ya, Universitas Indonesia. Kemudian kebetulan saya waktu kuliah kan memang bergelut di bidang-bidang bantuan hukum ya. Jadi ketika di sini diminta menjadi sekretaris, kemudian 96 sampai 98 saya menjadi ketua LKPH-nya. Jadi ketua konsultasi itu mulai dari situ. Nah, kemudian tahun 2000 itu saya baru menjadi wakil dekan 1. Wakil dekan 1 2004, 2008. Terus 2008 ke 2012 saya dekan. 2012 sampai 2016 akhir dekan.
Terus 2016 diangkat lagi di Desember itu untuk menjadi dekan yang ketiga kali. Luar Nah, biasa. ya, tetapi di pertengahan bulan Juni saya ditarik menjadi wakil rektor 1 di Unitomo. Nah, Iya. ya, jadi 2017 sampai 2000 berapa ya kemarin ya? 2000 Ibu 4 tahun ya. tampil 2021 menjadi ya 2021. 2021 kemudian nah berakhirnya rektor 2 periode ini kemudian saya mencalonkan diri menjadi salah rektor. satu kandidat ya. Salah satu kandidat ya. Lawan saya Bu Mei Yunus ya. Nah itu kalau mau lihat jadi artinya memang saya kebetulan memulai karir itu dari bawah. Jadi mulai dari dosen kemudian menjadi wakil sekprodi, wakil prodi dan itu dari sisi di lembaga kita di universitas ya. Nah di luar apa yang saya lakukan, saya terkait dengan keilmuan. Dengan keilmuan, saya kadang bidang hukum, maka saya banyak bergelut di bidang bantuan asosiasi, di bantuan hukum itu dalam bentuk praktek ya. Dalam bentuk prakteknya saya juga sebagai advokat ya, sebagai advokat dan saya menjadi salah satu pembina di salah satu organisasi advokat ya. Kemudian di bidang akademisinya saya ini keilmuannya saya ada aktif di berbagai macam asosiasi pengajar. Jadi karena bidang ilmu hukum tata negara saya menjadi mulai dari bendahara, jadi ketua Jatim, jadi wakil ketua Jatim sampai sekarang menjadi ketua pusat untuk pengajar hukum tata negara jadi dan hukum administrasi secara periodik negara. sudah disiapkan oleh alam Bu ya untuk menjadi seorang pemimpin. Iya, jadi kebetulan kok ya selalu dimanapun saya tuh selalu ada kemudian pengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi juga begitu dan saya menjadi tenaga ahli tetap artinya ketika MK membutuhkan narasumber membuat kajian itu saya selalu menjadi narasumber tetap di situ menjadi ahli untuk merancang ada peraturan MK saya ikut membuatnya di situ itu ya kemudian dengan MPR juga begitu dengan Komisi Yudisial nah ini lembaga-lembaga negara yang terus bermitra terus dengan saya alhamdulillah sampai sekarang mulai sejak tahun 2008 kalau tidak salah itu saya sudah bermitra. Sudah sangat lama. Kemudian di dalam masyarakat sendiri saya memang tipe dari sejak SD itu aktif gitu ya. Aktivis dalam sejak jadi kayaknya kanak-kanak. sudah dari saya bukan tipe yang suka diem di rumah saya memang dari sisi akademik saya tidak terlalu menonjol banget sih tapi tidak bukan rendah tapi bukan yang kemudian ranking sekian enggak tetapi saya lebih pada aktif sosial jadi mulai dari SD SMP terus saya tuh ada di OSIS di gitu ya nah begitu saya sudah kuliah pun itu saya selalu masuk aktivis dan selalu menjadi ketua bidang ini itu muncul sudah sejak mulai saya kuliah mulai sejak SMP mulai sejak itu selalu menjadi ketua bidang ini ketua bidang. Nah di perumahan pun juga begitu. Ibu tinggal di mana? Saya di Bedul Merisi Permai. Oh Bedul Merisi Permai. Nah itu bloknya banyak. Pak Imam Utomo berarti. Iya jadi di masjid saya jamaah masjid di daerah Bedul Merisi banyak santri Al-Falah. Banyak dari Al-Falah. Dan kami masjidnya banyak berkiblatnya ke Al-Falah. Jadi kalau Al-Falah buka pas tertutup buka pokoknya begitu pokoknya luar biasa ya berarti ibu ini dari awal memang secara genetika sudah terpola di situ dan terpola organisasi saya kok yang dilalah selalu jadi ketua bidang walaupun tidak ketua puncak tapi ada ketua bidang ini gitu. Tapi itu kan benar-benar dipersiapkan oleh alam mulai sejak SMP lah ya sudah mulai itu. Di perumahan pun juga begitu ada TPQ gitu. Udah ibu aja yang pegang saya ini tidak sempat tidak ada sudah Bu nanti yang penting ibu yang penting jadi komandannya aja jadi kepala TPQ sejak tahun 2000 berapa ya sampai sekarang saya minta diganti ke yayasan sudah apalagi sudah dokter apalagi nanti sudah tambah keren kepala TPQ-nya aja Bedul Merisi ini dokter dan guru besar gitu luar biasa. Bismillah segera guru besar gitu ya. Amin. Mudah-mudahan sedang proses. Jadi ada sebuah proses proses panjang yang memang itu secara itu dan yang terpenting adalah bahwa ketika kita diberi amanah itu kan selalu bertanggung jawab terhadap amanah yang kita jalankan. Kita menjalankan profesi kita sebagai
dosen, Iya. kemudian juga mengamani sebagai manajer ya Nggih. dan sejak dari fakultas. Tapi saya tidak melupakan bahwa saya ini punya kompetensi di luar yang tetap harus kita sumbangkan juga. Mm. Nah, yang itu juga kemudian membangun relasi. Iya. Justru saya merasa bahwa ketika mengembangkan fakultas hukum menjadi maju, itu bukan karena saya dengan itu enggak, tapi karena kemudian lembaga, karena saya sering ada di lembaga itu, maka lembaga itu support banget ke tempat kita, sehingga fakultas hukum sampai para asesor ini fakultasnya enggak kok isinya hanya, jadi karena begitu banyak karya yang saya lakukan di luar itu kemudian dikeluarkan oleh asesor terbaca, ini kok mesti tapi memang ada jadi semua itu karena memang waktu itu aktivitasnya kan memang luar aktivitasnya biasa. di situ, Iya, fokus jadi gitu memang kayaknya darah bergerak saya. Iya, gak salah kalau Pak Mahfud MD itu satu genetik gitu ya, enggak salah. Iya. Luar biasa Ibu. Ya Allah ya. Ya, jadi itu proses. Pasti ada istilahnya yang diidolakan kan dari Ibu sehingga bisa seperti sekarang ini kan pasti ada ya dari terdekat ya, mungkin Bapak atau Ibu yang pola penggemblengannya itu. Kalau saya mungkin pengaruh penggemblengan kedua orang tua saya yang seimbang. Jadi Bapak saya tuh hanya bilang begini, Nak, kamu jadilah anak yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya untuk agama, bangsa, dan fokusnya adalah pada agama. Nah, sepanjang kamu ini menjalankan amanah, maka harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah. Jangan sampai kamu menyimpang, jangan sampai ini, dan harus banyak, jangan pernah lupa dengan ibadah. Itu memang itu dari orang tua ya. Kemudian kalau kamu kemudian menjadi orang sukses, itu Bapak saya yang selalu ketika kamu mau menjadi pemimpin suatu saat atau menjadi apa, maka jangan pernah lupa bahwa di samping kamu harus banyak membantu orang yang tidak mampu untuk menempuh itu. Maka karena di keluarga kami dulu itu Bapak saya itu rumahnya di kota satu-satunya, maka Bapak ini teman-temannya, anaknya Bapak yang ada di luar, di desa, sudah suruh tinggal. Jadi kami tinggal dengan teman-temannya, anaknya di rumah itu, padahal rumah hanya 2 kamar, tapi kamu bisa tidur seperti kayak gitu, pokoknya. Terus ponakan-ponakannya Bapak, pada itu semua harus sekolah. Jadi Bapak emang kamu fokus ke dunia pendidikan itu bagus, jadi harus dikembangkan terus, dan sebisa mungkin harus bisa banyak membantu orang lain, sehingga dan kalau kamu menjadi pimpinan itu kan kamu kesempatan punya kewenangan untuk membantu orang seperti apa tuh ada di tanganmu. Nah, itu yang kemudian sehingga saya selalu mengoptimalkan diri setiap apa yang saya lakukan ya. Luar biasa Ibu. Terus yang misalnya Ibu kan pastinya di lingkaran Unitomo ini kan pasti ada pro kontra ya. Pro kontra itu gimana kira-kira menurut panjenengan penyikapan dari pro kontra itu? Itu menarik ya, itu menarik ya, dan itu yang saya lakukan. Jadi yang namanya apalagi kalau pro kontra terhadap kinerja, faktor gender dan faktor kinerja kadang-kadang hanya karena faktor kita perempuan terus gitu. Kalau faktor saya sebagai perempuan, alhamdulillah di Unitomo tidak ada masalah sama sekali. Dan sejak saya menjadi dekan, menjadi apapun itu selalu dapat dukungan. Bahkan ketika saya mencalonkan dekan, ada pencalonan, saya selalu mencalon terakhir, tidak pernah saya di awal. Di dekan sampai ini coba. Artinya di Unitomo ini untuk perempuan itu sangat ada masalah, sangat terbuka, sangat. Bahkan kalau sekarang dilihat pimpinannya ya, pimpinan di Unitomo ini kan ada rektorat nih, ada rektor dengan wakil rektor kan ada 5, ini rektornya perempuan, wakil rektornya 4 itu perempuan ya. Terus di kepemimpinan dekan ini saya lihat posisi lebih banyak perempuan. Kan kita ada fakultas 9 fakultas yang paling menonjol itu fakultas di Unitomo hukum. Sementara ini ekonomi karena memang paling besar ya. Jadi dekan ekonomi perempuan, dekan fakultas sastra perempuan, dekan fakultas hukum perempuan, dekan fakultas kesehatan perempuan, satu lagi ada 5 saya hitung. Dari 9 itu dari 9 5 perempuan ya. Artinya bahwa di